Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwadia dari program studi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah gizi. Adapun gizi atau nutrisi adalah berbagai zat yang diperoleh dari makanan dan minuman. Zat gizi yang diperoleh oleh tubuh manusia untuk membangun sel tubuh, mempertahankan dan memperbaiki berbagai jaringan organ agar dapat berfungsi secara sempurna. Zat gizi yang dimaksud adalah meliputi air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dan zat gizi ini pula setiap saat diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sesuai dengan keperluannya, dan jika terjadi tidak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh tubuh, maka dapat terjadi yang dinamakan masalah gizi. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya masalah gizi ini sendiri yaitu meliputi berbagai faktor dari asupan makanan, zat gizi, dan berbagai penyakit infeksi dari berbagai faktor lainnya, seperti ketersediaan pangan dalam keluarga, asuhan ibu terhadap anak, dan berbagai faktor makro seperti faktor ekonomi, faktor politik yang berujung pada asupan zat gizi yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Untuk faktor yang pertama, misalkan dalam faktor politik, di mana kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak yang menjadi pengangguran yang akhirnya akan menyebabkan kemiskinan dan kurangnya asupan makanan bagi setiap masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Yang kedua itu ada kualitas keamanan pangan. Ada baiknya kualitas keamanan pangan yang ada di dalam rumah tangga itu harus dalam keadaan yang baik dan mencukupi pangannya dan mencukupi kualitas bahan pangannya dan memiliki kualitas pangan yang baik agar tidak terjadi yang namanya masalah gizi. Selanjutnya ada asuhan ibu dan anak, di mana dalam pengasuhan ibu dan anak dalam pemberian makanan, pemberian ASI, pemberian makanan tambahan yang berkualitas, penyimpanan makanan yang higienis itu perlu dilakukan agar dapat menghindari yang namanya permasalahan gizi dan dapat dilakukan untuk perawatan kesehatan anak untuk mencegah adanya berbagai penyakit yang meliputi imunisasi dan pemberian suplemen pada anak. Selanjutnya ada faktor penyebab langsung, di mana asupan zat gizi dalam konsumsi makanan yang tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang memenuhi syarat dalam makanan yang beragam, seimbang dan aman. Pada tingkat mikro, konsumsi makanan dibutuhkan dalam keluarga dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang ditunjukkan oleh tingkat produksi dan distribusi pangan. Ketersediaan pangan beragam sepanjang waktu dalam jumlah yang cukup dan harganya pun terjangkau dan oleh semua rumah tangga, sehingga dapat menentukan pangan di tingkat rumah tangga dan tingkat konsumsi dalam makanan di dalam suatu keluarga. Dan yang kedua ada yang namanya penyakit infeksi yang berkaitan dengan tingginya kejadian penyakit infeksi yang menular dan buruknya kesehatan pada lingkungan. Untuk itu cakupan untuk imunisasi lengkap pada anak yang sangat mempengaruhi kejadian kesakitan yang perlu ditunjang oleh tersedianya air bersih maupun makanan yang selalu harus dalam keadaan higienis agar nantinya dikonsumsi oleh anak ataupun dalam rumah tangga itu tidak terjadi penyakit yang dapat menular ataupun nantinya menjadikan terjadinya masalah gizi seperti batuk-batuk, diare, sulit bernapas, sakit telinga, menangis yang berlebihan, kejang, ruam ataupun muntah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai masalah gizi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.